بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، نؤمن به ونتوكل عليه ونستهدي ونستغفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى آثره إلى يوم الدين. عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله ورسوله. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salatil Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah siang ini karena Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, sehat, kesempatan, waktu, peluang, dan nikmat yang paling agung ialah kalimat adalah nikmat iman wal Islam, disatukannya diri kita dengan kalimat mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dengannya kita hidup, dengannya ia akan mengiringi kematian kita, dengannya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah mati-matian memperjuangkan kebahagiaan, keselamatan kita di dunia wal akhirah. Begitu juga kepada ahlul baitnya yang suci, para sahabatnya yang mulia, dan para ulama salafun salih yang mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Semoga kita digolongkan ke golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat al-Jumu'ah rahimakumullah, Al-Quranul Karim dikatakan Al-Karim sebab Al-Quran memberikan banyak kebaikan kepada pembacanya. Semakin banyak orang berinteraksi dengan Al-Quran, semakin banyak pula kebaikan yang ia dapat. Semakin sedikit seseorang dekat dengan Al-Quran, maka semakin sedikit juga apa yang ia dapat. Al-Quran Karimun bagi siapa yang mencintainya. Al-Quranul Karim juga disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran membedakan satu golongan manusia dengan golongan yang lainnya. Berkali-kali ayat Al-Quran datang menjelaskan ciri-ciri mereka yang diridai oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh. Gunanya agar kita yang membaca Al-Quran termotivasi untuk apakah ciri itu ada pada diri kita atau tidak. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan ciri-ciri mereka yang dilaknat, dimurkai, diazab oleh Allah. Gunanya agar kita mewanti-wanti, selalu mengevaluasi apakah ada sifat-sifat yang dimurkai Allah itu ada pada diri kita. Demikianlah Al-Quranul Karim mengajarkan membedakan betul mana hak dan batil. Tapi ada satu golongan yang disebutkan lagi dalam Al-Quran, hati-hati. Ada golongan mukmin, ada golongan kafir, ada golongan yang ketiga yaitu munafik. Mukmin mereka yang memiliki iman, kafir mereka yang tidak memiliki iman, munafik mereka yang pura-pura memiliki iman. Lisannya berkata amantu billah,
wal yaumil akhir wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka sebetulnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang pembaca Al-Quran harus membaca, menyelidiki betul ciri-ciri mereka yang betul keimanannya. Salah satu ciri mereka yang betul keimanannya disebut dengan mukmin haqqan. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, 3 dan 4. Apa ciri mereka yang beriman? Iman yang sebenarnya, bukan iman yang KW, iman yang palsu. Kata Allah pakai huruf hasr, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Adapun ciri mereka itu ialah orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, terguncang jiwanya. Mengapa? Karena ada iman di dalam hati dia. Tidaklah seseorang ketika disebutkan sebuah nama, melainkan nama itu menarik ingatan dia, ilmu dia, wawasan dia akan nama tersebut. Semakin hebat sosok nama tersebut dalam diri, otak, pikiran, hati sanubarinya, semakin kuatlah getaran ketika nama itu disebut. Maka kewajiban seorang mukmin ialah untuk mengenal Allah, untuk mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah, sebab ayat artinya tanda untuk mengenal siapa yang memiliki ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu ada dua macam, ada ayat yang tersabda yaitu kalamullah, dan ada ayat yang tercipta yaitu khalqullah, yaitu apapun yang Allah ciptakan di alam semesta ini dari benda-benda dan makhluk yang memiliki bentuk, volume luar biasa, fungsi-fungsinya dan hikmah dalam penciptaannya. Dan ciri orang yang beriman kedua berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Al-Quranul Karim, bertambahlah keimanan dia, bertambah iman yakinnya kepada Allah, diperdengarkan Al-Quran. Al-Quranul Karim memiliki efek yang dahsyat kepada sanubari yang memiliki kesiapan untuk menyimak Al-Quran tersebut, yaitu hati yang bersih, kemudian akal yang penuh dengan ilmu. Dulu orang-orang kafir, sebejat-bejat mereka di zaman jahiliyah, kita sebut saja Jundub bin Junadah atau Abu Zar Al-Ghifari. Dulu di zaman jahiliyah orang termasuk orang yang sibuk di dalam kemungkaran. Tapi ketika mendengar Al-Quran dari lisan Nabi Muhammad SAW, tergugah hatinya untuk beriman, padahal tadinya maling. Umar bin Khattab, pendekar Makkah, ketika dibacakan surat Taha, bergetar hebat hatinya. Seketika itu juga berkeinginan masuk Islam. Imam Fudail bin Iyad, seorang maling, berkeliling ke rumah-rumah untuk mencari sasaran yang ia maling. Kemudian dia terdengar orang membaca Al-Quran dari dalam rumah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapankah datang masa di mana orang beriman khusyuk tunduk hatinya ketika mengingat Allah? Seorang maling menangis gemetar hatinya mendengar ayat ini. Kemudian dia bertaubat, berhijrah, mengaji, terus istiqamah sehingga menjadi imam besar, yaitu Imam Fudail bin Iyad. Hari ini iman kita bagaimana terhadap Al-Quranul Karim? Hari ini kaum muslimin dibacakan Al-Quran merasa enggan. Imam mungkin membaca bacaan yang agak panjang, bosan, bahkan mendongkol kepada imam. Bukan zadathum imanan, tidak bertambah imannya, justru menjauh daripada keimanan itu sendiri dan akhlak. Oleh sebab itu 2 bulan lagi kurang Ramadan di depan kita, dan bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Akan banyak kita berdiri di belakang imam dalam rangka qiyamul lail, qiyamu Ramadan,
Jangan sampai kualitas salat kita di belakang imam di saat tarawih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa penyakit kita di belakang imam? Penyakit kita di belakang imam ketika imam baca ayat-ayat, kita ngeblank. Tidak ada yang di fikiran kita kecuali menerawang. Tidak mengerti dari bagian dari firman Allah dan kalamullah. Bukankah ini kelalaian yang nyata? Seharusnya ia menjadi wasilah kita mendapatkan hidayah, malah menjadi wasilah kita bertambah gelisah. Seharusnya Al-Quran bisa membuat kita menitikkan air mata karena dosa, bisa memotivasi kita untuk terus menghidupkan amal saleh. Semakin kita mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi dibacakan oleh imam bacaan yang panjang, tapi hati kita mendongkol. Apa betul kita beriman? Iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Justru kita sebaliknya. Jangan-jangan ada nifak dalam hati kita. Jangan-jangan ada kufur dalam hati kita. Karena hanya orang yang nifak dan kufur, itulah mereka yang tidak suka dengan Al-Quranul Karim. Wa iyadzubillah. Sahabat mulia Khalifah Islam yang ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Idza taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau bersihlah hati kalian itu, maka tidak akan pernah kenyang dia mendengarkan Al-Quranul Karim. Maka kata ulama, Rajab ialah bulan mengolah tanah, Sya'ban bulan menanam bibit, Ramadan adalah bulan menuai, memanen. Ketika sebelum masuk bulan Ramadan, Rajab inilah momen kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan tunggu Ramadan baru bertadarus. Momen Rajab inilah kita memperbaiki makna-makna Al-Quran yang harus kita tangkap ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Itu tabungan itu yang harus kita kumpulkan. Allah Ta'ala firman dalam Quran, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah." Bacalah dengan tilawah, dengan faham. Utlu, tilawah. Bacalah dengan faham Al-Quran yang diturunkan itu. Baru wa aqimis salah, baru tegakkanlah salat. Idealnya sebelum kita masuk salat dengan persiapan Al-Quranul Karim. Juz 30 misalnya, Al-Fatihah minimal yang kita kuasai tafsirnya. Modal Al-Quran itulah yang bisa yang akan kita bawa di dalam solat kita, sehingga kita solat bukan dengan kepala kosong, tapi solat dengan tadabbur, solat dengan faham, solat dengan zikrullah, solat dengan ilmu. Apakah tidak sedih hati kita? Tahun-tahun Ramadan berganti, tapi Al-Quran tidak tambah hafalannya, tidak makin faham, tidak makin diamalkan. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang harus kita usahakan. Sebelum kita salat, kita punya modal, yaitu modal Al-Quranul Karim. Nanti imam baca juz 30, di kepala kita sudah ada tafsir juz 30. Minimal sekali yang wajib, rukun qauli dalam salat, Al-Fatihah. 60 tahun ada orang hidup tapi tidak pernah buka tafsir Al-Fatihah. La haula wa la quwata illa billah. Baru disebutkan di ayat selanjutnya, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barulah bacaan Al-Quran yang dibacakan dalam salat itu memberikan dampak, yaitu mencegah pembacanya dari perbuatan fahisyah dan perbuatan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.